Iya, selamat pagi. Nah, pagi ini balik lagi bersama saya. Saya nggak persiaran sih sebetulnya ya. Ya, kenalin ya, saya Dani Nugroho dan kali ini saya ditemenin sama Mbak Cantik yang jadi Mrs. X. Woi, Mrs. X. Iya. Ya, saya biasanya juga cuma di balik layar aja di sini ya. Hari ini saya juga nemenin teman-teman dari Kejaksaan Negeri Semarang, Kejaksaan Negeri Kota Semarang ya, Kejaksaan Negeri Kota Semarang. Yang tiap buat kali ini kita bakal bahas apaan nanti nih? Generasi milenial ya. Generasi terkait milenial. Dengan Makan, generasi milenial nah, ya. itu kan makanya yang datang sekarang muda-muda nih kayak ini. Ini muda-muda loh, seriusan loh. Belum ada 40 ya, mana ya Mas ya? Belum ada. Beberapa tahun yang lalu belum ada 40 ya. Oke, kenalan dulu dong Mas. Ini dengan Mas siapa sama siapa nih? Oke, saya Yogi dari Kasubsi Penyidikan Mas Yogi. di bidang seksi tindak pidana khusus. Oh, bidang khusus penyidikan ya. Ayo. Satunya Mas? Saya Niam, Kasubsi Penuntutan, bidang tindak pidana khusus Kejari Kota Semarang. Oh, sama. Makanya ini kita bakal hari ini kita bakal ngebahas soal generasi milenial anti korupsi. Oh iya, sebelumnya aku mau ngingetin dulu buat teman-teman yang belum nge-subscribe channelnya Pemkot Semarang, silakan subscribe channel YouTube-nya Pemkot Semarang, dan juga yang belum nge-follow Instagram-nya Pemkot Semarang, silakan di-follow @semarangpemkot. Juga bisa streaming via ini, Facebook. Facebooknya di apa? Pemerintah Kota Semarang, ya kan, agak lupa kan karena saya teknis di sini. Oke Mas, baik lagi ya. Generasi milenial anti korupsi. Sebelum kita jauh masuk, korupsi itu apa sih sebenarnya sih? Ya mungkin banyak orang cuma mikirnya kayak korupsi itu ya kita ngambil dana dari apa kegiatan apa, pemerintah apa gitu. Nah, di sini sebenarnya korupsi itu maksudnya apa? Definisi korupsi. Korupsi itu kan bukan berasal dari bahasa Indonesia kita sendiri ya. Iya benar. Ada berasal dari bahasa Latin kalau nggak salah. Korap apa sih bukan? Korupsio. Korupsio. Artinya? Korupsio atau korupsio ya Pak Yogi ya. Iya, korupsio. Korupsio yang berarti itu buruk. Oh, artinya buruk. Ada buruk terus apa ya? Korupsio itu artinya sih perbuatan yang tidak baik lah. Akhlakul mazmumah gitu ya. Akhlakul mazmumah ya. Ya, Menggoyahkan gitu. Ya, menggoyahkan, godaan lah, Godaan. godaan. Oh, artinya gitu bisa sebenarnya. diartikan busuk, rusak, ya, menyogok dan sebagainya. Oh, perbuatan tersebut. batuk. Iya. Oh, berarti definisi kelakuan minus sebenarnya Ya, ya, minus korupsi lah. ya. Lah kalau untuk korupsi sendiri di Indonesia itu maksudnya lebih ke mengarah kemana spesifikasinya tuh? Oke. Tindakan seperti apakah? Apa tindakan busuk atau tindakan yang tercela? Tercela sih pasti ya korupsi ya. Masa korupsi nggak tercela sih? Ka- Silakan. Kalau dalam bahasa Indonesia dia lebih ke menggunakan uang. Menggunakan atau- uang ya, atau lebih tepatnya uang ya? lebih prefernya ke uang ya. Uang ya. Menggunakan uang untuk kepentingan sendiri padahal itu bukan uangnya dia sendiri dan Oh. digunakan untuk kepentingan diri sendiri untuk memuaskan dirinya Keinginan sendiri, sendiri. keinginan Oh, sendiri atau gitu, sebagian kelompoknya dia. Biasanya seperti itu sih. Oh, lah, itu maksudnya kenapa sekarang yang dibawa itu generasi milenial anti korupsi? Apakah generasi milenial itu juga identik dengan korupsi atau mungkin kayak apa ya? Kayak saya pribadi ya, stigma saya sebagai anak muda ya, korupsi itu mungkin identik dengan orang-orang yang memimpin mungkin beberapa gitu. Jadi kayak kok milenial kok korupsi, emang korupsi milenial seperti apa? Emang gimana? Di hal apa gitu loh. Nah, itu sebenarnya yang mau kita bahas hari ini ya Ah, benar. terkait dengan milenial, generasi milenial anti korupsi. Anti korupsi benar. Orang-orang yang tua seperti ini Ngaku ya. ngaku dong. Pasti pernah muda. Iya pasti pernah muda. Nah, di Pernah zaman ya. muda pasti kita bikin mindset untuk diri kita. Pasti kebiasaan-kebiasaan buruk pastilah ya pernah ke bawah. Nah, untuk itu kita pengen lah adanya generasi milenial anti korupsi supaya nanti ke depan hilanglah itu korupsi. Korupsi kan nggak harus terkait dengan masalah uang, apalagi gitu? di generasi milenial. Nah ini apa aja nih bang kalau nggak terkait uang? Apa nih, aja, Pak contohnya Yogi? nih. Nah, jadi sebelumnya begini. Korupsi itu seperti halnya udah dijelaskan tadi sih, secara umum adalah perbuatan yang buruk. Kemudian itu di Indonesia itu diatur dalam peraturan undang-undang yang berkaitan dengan kerugian negara.
Nah, Oh, benar kalau di sekali. UD melakukan kegiatan yang merugikan Keuangan negara, negara. keuangan negara. Nah, Oke. akhirnya bener kayak Mas tadi bilang, akhirnya kok jadi ke arah ke pejabat. Heeh. Kayak Ah, karena negara ya, iya, karena kita bilang negara ya di sini ya. penyalahgunaan wewenang, Itu tuh. dan sebagainya. Nah, ini kita kita menyadari bahwa korupsi ini menimbulkan banyak dampak sekali di masyarakat ini. Jelas sekali itu. Dampaknya sangat buruk sekali. Pembangunan di Macet, negara terbengkalai jadi ya. terbengkalai. Iya, benar. Kemudian kepercayaan terhadap penegakan hukum dan birokrasi menjadi luntur. Benar. Terus gara-gara ini semua jadi orang itu prestasinya tidak dihargai. Ini Nah, ya benar. Kenapa? Karena kadang-kadang ya kalau korupsi kita nggak bisa lepas dari KKN ya kan. Iya. Mungkin dulu zaman beberapa tahun yang lalu korupsi ini lebih trennya kan KKN ya. KKN. Kuliah kerja nepotisme, nyata ya. ya. Korupsi, kolusi, nepotisme. Iya. Kalau kuliah kalau ini. diinget-inget lagi gitu kan, wah ini pasti cuman gara-gara kedekatan atau Iya, Saudara. nepotisme ya. Iya. Orang dalam. Orang dalam. Nah, istilahnya, istilah kerennya orang dalam. Orda ya, Orda. orang dalam ya. nah yang kayak gitu kan orang yang berprestasi sendiri Malah tersingkirkan. malah Ya. jadi tersingkirkan. Oh. Akhirnya takutnya itu timbul orang-orang berpikiran loh, ngapain saya harus berprestasi ya kan? Ngapain saya pintar kalau saya nggak punya orang Yang dalam ya gitu penting ya. aku deket aja sama orang-orang kan gitu. Bener. Susah. Itu sudut pandang yang harus kita hapuskan. Jadi berlomba-lomba cari muka malah orang-orang sekarang. Betul. Iya kan? Kalau pembangunan yang berprestasi itu mundur, semuanya birokrasi nggak dipercaya lagi, pasti ekonomi pasti Anjlok, pasti hancur. Negaranya juga strukturnya pasti tambah betul, tidak betul jelas sekali. tadi ya. Betul sekali. Akhirnya kenapa sih korupsi itu harus segera dihapuskan, diberantas? Diberantas, Nah itu karena akibat-akibat itu harus segera selesai. Oh, Nah. dampak-dampaknya ke depan ya yang bakal Ya. memperburuk negara ini ya. Akhirnya kita mencoba untuk apa sih sebenarnya motivasi dari orang korupsi. Itu kan kita untuk memberantas itu kita perlu mengenali sendiri kan sebenarnya ya. Akhirnya ternyata dia ada yang beranggapan bahwa ada singkatan GON teori. Apa itu Gondioli? GON teori itu greed itu keserakahan, Oh, greed ya. opportunities, Opportunity. kesempatan, ada kesempatan kan di situ. Kata Bang Napi nih. Iya. Kejadian yang Need. kata pelaku ya. Karena kebutuhan, Kebutuhan, exposure. exposure. Karena, jadi karena pengungkapan kecurangan itu aja sih. Itu apa kayak cikal bakal sih lebih ke celah-celah yang mungkin terjadi Iya, korupsi ya karena ada hal itu ya. Oh. Nah, akhirnya kita setelah melihat motivasi ini, tentunya kita harus ada upaya-upaya untuk memberantas korupsi ini. Dan kita yakini bahwa upaya-upaya ini harus berjalan selaras. Ada upaya-upayanya adalah dalam hal penindakan, kemudian pencegahan, pencegahan dan terus perbaikan sistem. perbaikan sistem. Iya. Oh, betul. So, kalau nih yang pertama nih, penindakan itu emang dilakukan dengan cara apa? Selain yang kita tahu sekarang ya mungkin kalau penindakan korupsi jelas disidak, iya kan, disidak gitu kan. Nah, adakah apa ya mungkin media lain, cara lain gitu kan disidak, apalagi ke generasi milenial lebih tepatnya. Kalau disidak kayaknya kok gimana ya, dibilang kasihan buat masa depannya juga dia korupsi soal gitu. Disidak itu OTT ya. maksudnya. OTT ya, operasi tangkap tangan ya, benar ya. Operasi tanda tangan. Jadi dalam hal penindakan ini memang itu upaya terakhir lah. Oh, penindakan mah terakhir. Oh. Iya. Upaya terakhir karena kalau menunggu penindakan berarti harus membiarkan itu terjadi dulu. Kan kita pengennya mencegah supaya tidak ada itu kan, tidak ada korupsi itu. Iya, kan. benar. Oh, ini kayaknya masih bakal tanya banyak nih saya nih soal korupsi ini apalagi nih. Ya, tetap di Jaksa Menyapa.
Saudara sebangsa, setanah air, pemerintah Kota Semarang akan menyelenggarakan Semarang Business Forum 2020 atau SEMBIS sebagai sebuah momentum Kota Semarang membuka keran investasi di saat pandemi COVID-19 ini. Kami akan layani Anda dengan baik. Kami akan urus semua perizinan dengan cepat, dengan berbagai penawaran dan insentif serta kemudahan berinvestasi di Kota Semarang. Untuk itu, mari saksikan SEMBIS Semarang Business Forum 2020 di Metro TV pada hari Rabu 9 September pukul 14.00 sampai 16.00 waktu Indonesia bagian Barat. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adar Adini. Nama saya Muhammad Fandi Asnan. Nama saya Siti Susidrafa. Nama saya Niko Antonio Wijaya. Pesan-kesan yang saya dapatkan, Saya mendapatkan banyak ilmu dan pengetahuan baru. Pengalaman memberikan pandangan baru, sangat menyenangkan, mengasihkan. tak lupa saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kajari, Bapak Sumurung pada Kota Semarang Dan juga kepada semua staf karena telah mendidik saya secara profesional dan secara baik. Dengan penuh semangat, kami bangga mencari jalan, berkembang bersama Kota Semarang. Adaptasi dengan masa transisi. Kita tumbuh bersama, menjalin rasa, menopang sesama. Kita yang menentukan untuk generasi di masa depan. Untuk asa yang tetap terjaga, untuk kota yang kita sebut rumah. Dari Semarang untuk Indonesia. Di sana sini banyak perbedaan, dari jaga jarak hingga cuci tangan. Sama-sama kita lakukan, sama-sama jadi pahlawan, agar dunia segera kembali aman. Di sana sini banyak cara baru, agar roda ekonomi terus maju. Sama-sama kita jaga, sama-sama kita bisa, dari Kota Semarang untuk Indonesia. Mari jaga produktivitas, namun aman COVID-19. Mari tetap bersosial dengan cara new normal.
masih balik lagi di Jaksa Menyapa. Tadi kita udah ngobrol tadi soal ini ya, penindakannya ya. Sedangkan yang diharapkan dari teman-teman Kejaksaan Negeri Kota Semarang sendiri, terutama di Kota Semarang atas tindakan korupsi ini lebih ke pencegahan ya, agar tidak terjadi ya, biar nggak perlu menindak juga kita ya. Gimana tuh Mas, kalau pencegahan, emang apa yang diharapkan dilakukan oleh masyarakat sama? Kan ada tadi represif, preventif, dan perbaikan sistem. Apa saja itu Nah, represif? Kalau represif kan yang terkait dengan penindakan. Kalau sudah ada kejadian baru kita Baru ditindak. tindak. Oh. Nah, kita kan pengennya ada sebuah pencegahan supaya itu tidak terjadi gitu Tidak kan. perlu terjadi Tidak ya. perlu terjadi lah. Jangan sampai Jangan terjadi sampai. ada tindak pidana korupsi itu. Preventif itu kita juga ada kegiatan-kegiatan ya terkait hukum, penyuluhan hukum kepada masyarakat, ada kepada di kepala daerah pun ada sebenarnya. Terus ada apa namanya, kalau lurah ya Mas ya, itu pun ada hukum itu kan, penyuluhan hukum agar terhindar lah, kenali hukum, jauhi hukuman. Ada istilah seperti itu juga kan. Kenal hukum jauh hukuman, Nah. benar. Dan Terus kita nyambung ke yang preventif ini tadi terkait dengan milenial tadi juga kan. Jadi jangan ada penyuluhan di sekolah, kita memberi penyuluhan, ayo ini loh, jangan sampai seperti ini karena ke sekolah-sekolah juga udah. iya sudah ada jaksa dulu. Kalau dulu kan ada jaksa masuk sekolah juga kan. Oh, Ada iya. jaksa masuk sekolah ya Jamus ya, jaksa masuk sekolah jamus. Jamus. Oh, berarti udah di Kota Semarang itu udah Iya. dilakukan. Oh, malah baru tahu. Coba Ada sekolah itu. rak kroso ya semi. Belum. Belum. Tua pasti ya. Ketahuan saya. Saya pernah milenial. Pernah milenial juga. Oh pernah. Kita pernah ya. Sama pernah ya. Terus apalagi penyuluhan hukum ke mana lagi tuh, selain ke tadi ke kelurahan, ke kecamatan, ke pejabat kota atau ke sekolah. Untuk itu aja Mas Yogi ya. Iya. Jadi itu salah beberapa cara untuk pemberantasan korupsi, yaitu yang sudah disebutkan tadi sama Pak Niam. Preventif juga itu ya, adanya slogan-slogan untuk membuat supaya kita, yaitu tadi kayak Kenal hukum, jauhi hukuman. jauhi hukuman dan sebagainya gitu kan. Itu di sekolah kan banyak tuh, misalnya ada baliho-balihonya tuh kan, saya murid SMA berapa atau murid SMA berapa, Iya. aku tidak korupsi gitu. Belum belum kenal duit dia. Jangan ya, tapi nggak usah lo ya. Iya. Cuma contoh aja. Jangan contoh. anak-anak ya. Terus dengan perbaikan sistem, tentunya dengan penindakan tadi, ketika ada penindakan, harapannya ada sistem-sistem yang kita ketahui kelemahannya, Oh, celahnya ya. celahnya, Oh, ini. ketidakefisiennya. Nah, itu bisa kita review kembali, kemudian kita perbarui untuk mencegah adanya terjadi seperti itu. Nah, di preventif sendiri ini, itu upaya pencegahan itu sebenarnya secara modern ini, kita ini melihat bahwa ternyata pencegahan ini harus dimulai dari generasi muda lebih efektif. Kenapa sih? Karena setiap bangsa itu pasti gerakan perubahan itu pasti dimulai dari generasi muda. Iya, benar emang. Ya, seperti masa-masa lalu kita, ya kan? Ya dengan dong, saya Adanya- beda zaman. Dia berusaha menggigit saya biar kelihatan tua kayaknya nih Mas Yogi ini ya. Iya betul. Kota nih bahaya. Oh, banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi. Misalnya jadi dari zaman dulu Orde Lama, Iya, Reformasi, Orde Baru. dan sebagainya. Itu kan pelopornya Pemuda. siapa sih kalau nggak generasi muda? Iya benar juga ya. Dan pemimpin negara skala pun tadinya juga pernah milenial. Ya, Iya kan, betul kan? itu Ya. dia. Jadi kita pun juga bakal jadi pemimpin negara nantinya. Nah, Generasi kita. Amin. akhirnya ketika kita berpikir bahwa kalau kita budayakan budaya perilaku anti korupsi kepada generasi muda, yang notabene generasi muda itu kan cikal bakal ya kan. Besok masa depan itu pimpinannya ya generasi Iya, muda benar. sekarang, siapa lagi sih? Ya, angkatan Iya kan? angkatanmu, angkatanmu, no. Generasi muda yang sekarang yang besok jadi pemimpin negara, jadi penyelenggara negara, itu kan harapannya sudah berkarakter, Sudah. mempunyai karakter untuk
anti korupsi. Oh, jadi kalau memang dari SMA aja dia udah mengenal korupsi, gimana tuanya nanti gitu kan ya. Nah, begitu. Yang di sini niat ditanamkan sama teman-teman Kejaksaan Negeri Kota Semarang ini, kalau semasa kamu muda peganglah integritasmu. Gitu ya, gitu ya. betul. Jujur ya, jujur. Mungkin kan jadi panitia pensi ya, mungkin biasanya ono gue memaksakan uang capek ya kan. Kwitansi kosong ya, identik lah Curhat gitu. ya. Jangan dibiasakan. Curhat Saya udah pernah ketangkep kayak gitu. Ya, curhat kan. Salah banget aku. Konsumsi rapat yang di markup ya. Kan sebenarnya Mas Yogi pun juga akrab ya, enggak karena petugasnya ya, makanya harus tahu karakter. Harus Iya. tahu. Akan mau diganti Mas Yogi, aku ya santai wae. Dia ngerti dewe santai wae. Jadi emang lebih ke ini ya, kalau perbaikan sistemnya mungkin hal-hal kayak hal konkret apa nih yang dilakuin ketika kita udah berusaha mencegah tapi ternyata amit-amitnya masih jebol juga, masih terjadi juga korupsi itu, terus kita harus menindak, setelah menindak kan kita bakal perbaikan sistem tuh. Iya. Nah, hal konkret apa tuh yang dilakukan di perbaikan sistem itu misal? Contohnya mungkin. Perbaikan sistem dalam hal konkret ini ketika ada penindakan tentunya ada beberapa kemungkinan. Memang oknum atau memang ada kelemahan sistem. Iya. Nah, dalam hal penindakan ini pula, ini ketika sudah ditindak, ini pun juga bisa menjadikan contoh bahwa itu adalah katanya dulu pencegahan itu adalah penindakan. Pencegahan yang terbaik itu penindakan dengan memberikan contoh katanya. Oh, dan memberikan biar memberikan efek jerah buat calon pelaku yang lain. Kalau kayak gitu lo, jadi kayak gini loh. Nah, gitu kan. Ternyata apakah itu efektif? Ternyata ketika ada penindakan itu berarti itu harus dibiarkan terjadi dulu. Nah, iya tapi ya emang itu. Iya, dan pasti sudah ada kerugian. Karena intinya yang ditekanin gimana caranya biar tidak perlu ada kerugian itu sendiri. Ya, kata orang kan lebih baik mencegah daripada mengobati. Iya benar. Soalnya ini juga ketika misalnya kata ngasih contoh ini loh, kalau kamu korupsi nanti contohnya kayak gini, jadinya kayak gini. Terus bukan beberapa orang takut, tapi malah beberapa orang memperkuat bentengnya biar ketika ngelakuin aman-aman aja. Silangnya di situ tuh. Kebanyakan mindset netizen Indonesia tuh. Di hal-hal kecil loh ya. Kayak gitu. Nah, jadi ya seperti tadi ketika itu ada penindakan dan ditemukan sistem-sistem yang ternyata bocor ini gitu kalau misalnya ya kan ternyata ini kalau gaji ini dibagi cash banyak kali potongannya sama orang-orang itu kan birokrasi ya, secara sederhana gitu. Oke lah, berarti sekarang supaya bisa langsung diterima, berarti kita harus cashless nih. Itu salah satu contoh. Salah satu lah contoh sederhananya. Perbaikan sistemnya ya. Ya, misalnya di panitia pengadaan barang dan sebagainya ya kan. Ini nanti sampai nggak sih? Nanti tanda terima tanda tangan ini nggak milenial banget sih ya kan. Ganti online. Ganti kita bikin rekening aja, transfer kan pasti sampai. Ya gitu kan. Potongannya potongan admin paling mentok kayak 7.500 ya, nggak aneh-aneh. Contohnya seperti itu. Oke, nanti kita masih bakal tanya-tanya lagi, dan buat teman-teman yang lagi nontonin Semarang Pemkot, teman-teman people terutama, kalau mau tanya-tanya soal korupsi dan generasi milenial, silahkan komen aja di komen YouTube-nya Pemkot Semarang, dan kita masih bakal balik lagi setelah yang satu ini. Saudara sebangsa, setanah air, pemerintah Kota Semarang akan menyelenggarakan Semarang Business Forum 2020 atau SEMBIS sebagai sebuah momentum Kota Semarang membuka keran investasi di saat pandemi COVID-19 ini. Kami akan layani Anda dengan baik. Kami akan urus semua perizinan dengan cepat dengan berbagai penawaran dan insentif serta kemudahan berinvestasi di Kota Semarang. Untuk itu, mari saksikan SEMBIS Semarang Business Forum 2020 di Metro TV pada hari Rabu 9 September pukul 14.00 sampai 16.00 waktu Indonesia bagian Barat. Terima kasih.
Nama saya Niko Antonio Wijaya. Kesan-kesan yang saya dapatkan, Saya mendapatkan banyak ilmu dan pengetahuan baru. Harapan memberikan pandangan baru, sangat menyenangkan, mengasihkan. tak lupa saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kajari Bapak Sumurung pada Kota Semarang. Dan juga kepada semua staf karena telah mendidik saya secara profesional dan secara baik. Dengan penuh semangat kami bangga mencari jalan, berkembang bersama Kota Semarang. Adaptasi dengan masa transisi. Kita tumbuh bersama, menjalin rasa, menopang sesama. Kita yang menentukan untuk generasi di masa depan. Untuk asa yang tetap terjaga, untuk kota yang kita sebut rumah. Dari Semarang untuk Indonesia. Di sana sini banyak perbedaan, dari jaga jarak hingga cuci tangan. Sama-sama kita lakukan, sama-sama jadi pahlawan, agar dunia segera kembali aman. Di sana sini banyak cara baru, agar roda ekonomi terus maju. Sama-sama kita jaga, sama-sama kita bisa, dari Kota Semarang untuk Indonesia. Mari jaga produktivitas, namun aman COVID-19. Mari tetap bersosial dengan cara new normal. Ya, kita masih balik lagi di Jaksa Menyapa. Oh iya, teman-teman ya, buat yang belum subscribe channel YouTube-nya Pemkot Semarang, silakan subscribe biar kamu bisa ngikutin informasi-informasi apa aja yang ada di Kota Semarang dan juga konten-konten yang kita sajiin setiap harinya. Terus yang belum nge-follow juga di Instagramnya pemerintah Kota Semarang, silakan di-follow di @semarangpemkot. Nah, sekarang Mas kita mau bacain ini dulu ya. Ada teman-teman di komen YouTube. Ini ada dari Ipang, salam santun PG, pagi itu maksudnya. Singkatan-singkatan yang ada Ernest 21, jempol aja nih pagi Ernest. Ya, kayaknya setia banget nih dia nonton nih tiap pagi. Ada Lizar Hakim, selamat pagi. Wawan Nugroho juga selamat pagi. Ya, selamat pagi Mas Lizar dan Mas Wawan. Ada Kripto Yanu, pagi Om. Ya, saya belum Om ya, mungkin ini mungkin buat Mas juga sama Mas Niam ya mungkin nyapanya ya nih. Ya kan bukan buat saya. Kalau pagi Mas mungkin buat saya. Ini Kripto Yanu juga Om kasih pitsus apaan pitsus? Pidana khusus. Pidana khusus. Oh, gitu. Oh, ini pagi Mas Gali dari Mas Wawan. Oke Mas, balik lagi Mas tadi soal tindakan represif, preventif sama perbaikan sistem tadi itu. Kita coba aku pengen tahu nih kalau misalnya yang pencegahan nih. Yang ke preventif, lebih tertarik ke preventif nih karena emang yang ditanamin kan preventif ya, yang di garis bawain ya kita ya.
Gimana tuh Mas, preventif tuh apa Mas yang udah dan akan dilakuin? Nah, Ini Mas Niam yang ngomong coba sekali-kali. Nah. Tadi kata Mas Yogi, Mas Niam disuruh ngomong ya, soalnya beliau sebenarnya emang mahal kayaknya nih. Pembicara mahal sebenarnya. Makanya kalau ngomong kayak milih-milih nih. Preventif lah Preventif. yang sudah dilakuin ya. Ini untuk yang milenialnya atau untuk seluruhnya, keseluruhan. Mungkin buat keseluruhan dulu terus kita ngerucut ke terutama buat milenial. Iya, Buat keseluruhan. sebenarnya sudah saya bilang dari tadi sih ya. Mm-hmm. Untuk yang preventif itu tadi ada penyuluhan tersebut. Nah, terus kalau untuk yang milenial sendiri terutama ya, ngasih penyuluhan dan kita pun memberitahu, istilahnya memberi masukan bagi mereka untuk menumbuhkan rasa anti korupsi tadi dengan cara memberitahu nilai-nilai supaya kita tuh tetap on the track, nggak yang kanan kiri kalau katakanlah tadi yang dibilang pengurus pensi atau pengurus apa, jangan sampai Pengurus OSIS mungkin ya. janganlah sampai main-main karena pasti ada imbasnya nanti. Iya, kan, benar, gitu. ada impact-nya pasti itu, Bang. Nah, Kalau di penyuluhan itu penyuluhan ke SMA biasanya isinya ngapain Mas? Apakah memberikan penyuluhan dengan cara yang sama kayak kita ngasih penyuluhan ke kelurahan kan? Enggak dong, pasti pasti bungkusnya beda dong. Beda. Dengan caranya gimana caranya itu? caranya itu lebih Kalau ke SMA ke SMP mungkin atau ke SD enggak ya kayaknya ya? SD ada. SD ada? Pernah. Wah. Pernah. Ternyata sedini itu ya. Iya. Bahkan mungkin di Posyandu mungkin juga udah bakal kasih penyuluhan. Wah, buat Posyandu bayi. beda. Enggak ya. Itu urusannya ibu-ibu gitu. sebenarnya penyuluhan hukum itu juga disesuaikan di Di mana berada, kita ya. berada. Misalnya kalau memang sekolah itu lebih ke pemahaman bahwa ada tindakan nggak harus korupsi juga kan. Pada waktu penyuluhan hukum itu juga ada misalnya KDRT. Nah, batasan-batasan tentang perlindungan anak yang sudah diatur dan sebagainya. Itu di sekolah. Di sekolah memang karena kan sering marak nih. Sekarang dulu kan pernah dipukul-pukul dan sebagainya. Iya, semacam pernah itu. happy ya. Oh, benar. Kemudian ya hal-hal semacam itu. Nah, dalam hal ini kalau tindak kita pencegahan pemberantasan korupsi, nah filosofinya sederhana dalam artian gini, kita harus memutus generasi koruptif ini ya, dengan menimbulkan karakter anti korupsi. Nah, bagaimana sih karakter ini bisa terbentuk? Ya kita harus membudayakan. Nah, dibiasakannya dalam hal apa? Kita mulai dari hal-hal keseharian. Contohnya. Nah, ini dia. Kalau yang contoh-contoh tentang budaya-budaya kayak gitu, cikal bakalnya korupsi ini pasti Pak Niam lebih tahu nih. Silakan Pak Niam. Kayaknya aku udah ngalamin banget ya. Kayaknya semasa SMA-nya Pak Niam mungkin ya, makanya beliau ditempatin di ini ya, di seksi ini ya. Padahal zaman sekolah aku nggak pernah ya aneh-aneh loh. Ini ya. Gimana? Kalau untuk di lingkungan anak-anak muda, kita ambil yang paling simpel. Nah, gimana tuh? Zaman dulu kan masih ada itu istilahnya LKS ya. Iya, tuh gambarnya sukses masa depan. Nah, gitu bisa tuh. Ada TTS-nya di belakang. Seumuran kita berarti sebenarnya ya. Seumuran berarti. Terus LKS itu biasanya dulu kan misalnya harganya cuma 15.000. Kita mintanya, Bu, 20. Pak, uang LKS dong. Oh, berapa Nang? 25. Oh iya. Itu kan sudah salah satu contoh perilaku koruptif. Terus ada yang ngaku juga sebenarnya ya. Apa Bapak kasih senyum apa nih? Terus jam sekolah kita bolos. Korupsi waktu. Itu korupsi waktu. Oh, iya. Terus tugas, kalau ada tugas kita adanya nyontek, nggak ngerjain sendiri, itu juga korupsi, bisa disebut dengan korupsi loh. Oh iya. Jadi nggak jujur pada diri sendiri, itu kan perbuatan tercela juga. Walaupun beberapa orang menganggap itu, membungkus itu dengan hal positif ya, kayak bilang itu mengasah skill, mengasah skill kegesitan dan kelincahan tangan. Terus contoh kalau kita pun dikasih tugas terus dapat nilai jelek seandainya, bukan maksud untuk membenarkan ya. Kita pun pasti pernah lah memberikan sesuatu kepada
apa ya? Guru lah, guru kita ya. Bu, ini dari ini, entah itu kue lah. Ini ya. Itu kan salah satu contoh juga. Nyogok itu nyogok. Nah. Oh iya. Mbaknya pernah Gratifikasi ya, gratifikasi mungkin. Biasanya dapat, Pak. Oh, dapat malahan. Iya. Pak Yogi sering gitu seperti itu di zaman sekolah. Semasa sekolahnya ya. Dikasih tapi. Cuman Pak Yogi sekolah rakyat ini ya maksudnya. Tua banget kita ini. Terus apa lagi tuh? Itu kayak Terus hal yang kita nggak tahu. milenial yang bisa merugikan keuangan negara pun ada sebenarnya. Oh, gimana tuh? Misalnya gini, misal orang tua si bocah tersebut adalah pegawai negeri misalkan lah ya, terus dapat jatah kendaraan dinas. Dipakai Malam mingguan buat pacaran, buat nongkrong biar kelihatan keren. Itu kan pakai fasilitas negara. teman saya sering tuh kayak itu dulu tadi. Oh, sering ya? Ada tuh. Malah bangga ya kan Kalau kadang-kadang. Iya, ini loh aku pakai plat. bener. Itu kan sebenarnya nggak boleh kan. Itu juga sebuah tindakan Itu termasuk korupsi ya? korupsi juga. Oh, ya kan kita Menggunakan nggak- fasilitas negara. Kita nggak tahu ya, mungkin kayak bapaknya cuman udah pakai mobil bapak aja nang, itu mobilnya lagi kenapa ternyata plat merah Merah. yang dibensini sama negara. Nah, itu. Terus apa lagi mas? Contoh Apa lagi Pak Yogi? yang kita kayak apa kayak cepet kayak orang korupsi tuh kayak gitu loh. Nah. Kayak nggak tahu kan kita kayak. Terus, apa ya? Jadi kayak mungkin kayak apa kayak ini kalau kamu duit SPP itu juga sama ya? Nah, SPP iya, itu? uang SPP terus uang organisasi yang sebenarnya yang saya bilang tadi di awal tadi ada saya udah pernah saya sudah ngomong apa? Kebutuhan untuk sebuah kegiatan. Katakanlah kita anggota OSIS. Kebutuhan untuk sebuah kegiatan kita ngadain kegiatan dengan sebenarnya anggaran yang dibutuhkan cuma katakanlah misalnya 5 juta. Tapi kita bikin kegiatan tersebut rincian-rincian bisa sampai 10 juta markupnya kan, Markupnya ya. padahal itu tidak seharusnya juga Iya, kan benar-benar. karena 5 juta pun sudah sangat cukup, ternyata di markup nanti hasilnya dibagi-bagi sama panitia. Berarti saya sebenarnya udah ini mas, udah ditanamin dari sekolah nih saya kan. Dulu saya ikut organisasi ini ya. Di situ tuh ditanamin gini, ketika sering ngadain acara lomba-lomba apa gitu. Aku dikasih tahu sama seniorku kalau anak SMA itu belum saatnya megang uang. Dalam arti belum saatnya dapat uang. Ketika nanti ada duit lebih, itu masuk kas buat kegiatan bersama. Gitu. Ketika ada duit lebih, bukan mencari duit biar lebih. Nah, bedanya di situ. Kalau memang ada lebih, Kalau ada lebih. itu nggak masalah ya sebenarnya. Tapi kalau sengaja mencari kelebihan, Itu yang bayar. nah, Tapi yang saya garis bawahi di sini ditanamin buat anak SMA itu belum saatnya pegang uang. Nah, itu loh. Jadi kayak tertanam buat saya selama SMA tuh kayak ya kalau ada duit ya karena saya tidak merasa saya perlu saya bisa dapat uang semasa SMA ya saya tidak mencari makanya kan. Terus, aku sekolah tok, aku mau ekstra tok gitu. seriusan. Biar image-nya baik lah. Ya Allah, aku disuzoni terus lagi bagaimana padahal ya karena memang kita beda zaman waktu SMA-nya ya gitu. Ya memang apa ya kayak tanggung jawabnya sama masa sekolah itu emang lebih susah sih Mas, mungkin karena anak-anak sekolah kan masih kayak mencari jati diri, Nah, masih dan mungkin pengetahuannya masih belum seberapa, masih cek nom banget lah. Yang bahkan kalau misal mereka kuliah bolos atau cabut malah bangga. Nah, ini stigmanya kan jadi kumpulan mungkin kan ya. lah. Wah, bolos sih. Aku sopo sih aku. Itu kan kayak harusnya nggak perlu ya dan dirubah ya malah biar dia lebih sadar, lebih sayang ke waktu kan. Nah, nanti kita masih ada satu segmen lagi dimana kita bakal tanya-tanya lagi sama Mas Niam sama Mas Yogi, tambah seru kan ya, tetap di Jaksa Menyapa. Saudara sebangsa, setanah air, pemerintah Kota Semarang akan menyelenggarakan Semarang Business Forum 2020 atau SEMBIS sebagai sebuah momentum Kota Semarang membuka keran investasi di saat pandemi COVID-19 ini. Kami akan layani Anda dengan baik. Kami akan urus semua perizinan dengan cepat dengan berbagai penawaran dan insentif serta kemudahan berinvestasi di Kota Semarang.
Untuk itu, mari saksikan Sembis Semarang Business Forum 2020 di Metro TV pada hari Rabu 9 September pukul 14.00 sampai 16.00 waktu Indonesia bagian Barat. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adar Adini. Nama saya Muhammad Fandi Asnan. Nama saya Siti Zakwan. Nama saya Niko Antonio Wijaya. Pesan-kesan yang saya dapatkan, Saya mendapatkan banyak ilmu dan pengetahuan baru. Halaman memberikan pandangan baru, sangat menyenangkan, mengasihkan. tak lupa saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kajari, Bapak Sumurung Pandapotan Mare-Mare. Dan juga kepada semua staf Karena membimbing saya secara profesional dan secara baik. Dengan penuh semangat, kami bangga mencari jalan, berkembang bersama Kota Semarang. Adaptasi dengan masa transisi. Kita tumbuh bersama, menjalin rasa, menopang sesama. Kita yang menentukan untuk generasi di masa depan. Untuk asa yang tetap terjaga, untuk kota yang kita sebut rumah. Dari Semarang untuk Indonesia. Saya Ketua DPRD Kota Semarang mengajak seluruh warga masyarakat Kota Semarang untuk menggunakan hak pilih pada Pilkada serentak 9 Desember 2020. Pastikan terdaftar sebagai pemilih, pastikan Anda menggunakan hak pilih. Saya Kapolrestabes Semarang, Polri siap mengamankan Pilkada serentak 2020. Polri menjamin keamanan masyarakat datang ke TPS. Saya, Komandan Kodim 0 JD3 PS Semarang, siap bersama Polri mengamankan Pilkada serentak 2020 dan siap bersama Polri menjamin keamanan masyarakat untuk datang ke TPS. Sukseskan Pilkada serentak 2020. Luber, jurdil, demokratis, dan aman dari COVID-19. Pilkada untuk kesejahteraan rakyat. Oke, Mas Yogi, Mas Niam. Nah, tadi kita sudah berbicara banyak soal contoh korupsi yang mungkin terjadi di sekitar kita ya, apalagi terutama di generasi milenial ini. Nah, sebenarnya kan kalau kita ngomong generasi milenial jauh ditarik ke depan ke belakang itu lebih ke preventifnya ya, lebih ke pencegahannya ya, karena mungkin kalau dibilang buat potensi ngelakuin tuh kecil banget ya, karena emang belum ya apa yang mau ada korupsi gitu loh, kayak itu loh kan. Dan korupsi waktu pun tidak merugikan negara, tidak pidana. Mungkin apa Mas, mungkin masih ada hal yang anak milenial ini perlu ketahui gak sih dari itu? Jadi yang diterangkan tadi itu adalah bibit-bibit. Sebenarnya kita secara nggak sadar, kita itu dalam keseharian waktu masih muda nih, adik-adik, teman-teman semuanya, itu
secara nggak sadar itu udah ngelakuin bibit-bibit korupsi. Kita udah ngelakuin yang secara simpel-simpel bolos kayak tadi itu adalah bibit-bibit korupsi yang di masa-masa ini semakin ke depan itu kok masyarakat ternyata kok jadi kayak biasa yang kayak gitu hal biasa lah. Takutnya melumrahkan jadi ya. Kayak lumrah. Biasa ya. Bahkan kita pun itu anak bolos. Biasa. Wah, zaman sekarang biasalah itu gitu. Merubah stigma itu yang. Apa Bu, ini LKS-nya 14.000, nggak taunya dibagi gratis ya kan? Nah, itu ya paling buat sebelum ke pacaran ya kan. Beli kuota. Beli kuota. Kayak ya udahlah, cuman ya gitu-gitu biasa. Nah, itulah yang sebenarnya kita itu kita pengen membuat karakter bangsa ini supaya anti korupsi. Dengan cara bagaimana sih? Kita itu harus membiasakan supaya kita tidak punya feel ini nggak bener nih kalau kayak gini nih. Kita biar kita aware juga peka Mas Gitar ya. Kenapa harus dimulai rasa peka itu dari generasi muda sekarang? Karena mereka pasti nanti adalah pemimpin-pemimpin bangsa kita. Itu mengasah kepekaan dari sekarang. Nah, harapannya kenapa besok nih generasi muda yang udah jadi pemimpin jadi penyelenggara negara, jadi orang sukses dan sebagainya. Nah, jangan dipikir kalau pengusaha swasta terus nggak korupsi, itu pemikiran yang salah. Kenapa? Karena sekarang ini trennya itu dimulai yang nyogok itu dari swasta. Oh, malah gitu. Ya. Justru kita ini pengen bahwa nantinya ketika jadi pejabat, jadi orang berkuasa, jadi pengusaha dan sebagainya, udah ada karakter bahwa ternyata buat pelicin dan sebagainya itu nggak baik dong. Bukan nggak baik lagi. Salah malah ya. Nggak gue banget gitu. Akhirnya kita putus mata rantai dari pemikiran seperti itu. Nah, itu harus ditanamkan. Budaya itu dari bibit-bibitnya itu jangan kita anggap itu sebagai lumrah. Iya. Kita menghilangkan kebiasaan nih ya. Halah apa apa sak menit tok batine. Menghilangkan itu ya. Harus dihilangkan. Karena orang batin rasa digebati. Dari itu harus dihilangkan. Lama-lama itu akan menjadi hal yang lumrah dan benar. Tapi nggak benar itu jadi lumrah, itu kan jadi nggak baik untuk kedepannya lama-lama. Pergeseran titik yang budaya yang tidak baik itu semakin memburuk pasti nanti. Harus di stop dan harus diluruskan kembali. Oh iya benar. Makanya pesan buat teman-teman milenial termasuk saya nih ya, termasuk saya loh ya. Ayo kita mulai budayakan perilaku anti korupsi. Nah, supaya kita bisa memajukan bangsa. Nah, gitu. Dari Mas Niam ada pesan buat teman-teman ya, buat teman-teman milenial. Kalian bisa berpartisipasi kok terkait dengan tindakan yang anti korupsi. Oh, gimana tuh? Contoh salah satu sedikit contoh, misalkan kita tinggal di suatu daerah di perkampungan atau di wilayah RT RW atau apa kelurahan. Kalau ada pembangunan menggunakan anggaran dari yang sumbernya dari uang negara ya, entah atau negara kayak atau kota atau apa. Terus kok seandainya itu pembangunan nggak beres, seandainya katakanlah baru dibangun kok tiba-tiba rubuh atau tiba-tiba speknya diakali ya. Itu bisa kok dilaporin, bantu lapor. Itu bisa. Sebagai milenial bisa. Bisa. Oh, bisa lapor kemana? Bisa ke kami, ke kejaksaan. Kalau kejaksaan itu bisa. Oh iya. Ntar tanya nomor HP-nya sendiri ya nanti ya. Udah pernah sering ngasih tahu soalnya. Saya nggak hafal. Biasanya host yang lama yang hafal. Oke. Itu bisa. Anak milenial pun bisa berkontribusi. Tapi jangan terus ngelapor tapi juga ngelakuin satu hari nanti. Jangan dong. Jangan. Ngelapor tapi tanamin kalau itu salah ya. Salah ya. Kita tanamkan kalau itu salah. Oke, Mas Yogi, Mas Niam, thank you banget ya hari ini udah ngasih wawasan, membuka wawasan ya. Saya juga baru tahu ternyata banyak hal-hal di sekitar saya yang jebol potensi korupsi ya. Semasa saya sekolah juga ternyata bibit korupsi ya. Oke, kita juga mengingetin
Buat teman-teman yang belum nge-follow Instagramnya Semarang Pemkot, follow aja di @semarangpemkot, atau kalau yang belum subscribe channel YouTube-nya Pemkot Semarang, silakan di subscribe, cari aja di @pemkot Semarang. Oke Mas Yogi, Mas Niam, terima kasih banget. Kita bakal ketemu lagi di Jaksa Menyapa 2 minggu lagi ya. Oke, tetap di jangan lupa saksiin semua program-program, jangan lupa saksiin semua program-program iRadio di setiap pagi jam 9 pagi. Ada banyak program, besok kita bakal ada Hobi Jadi Rezeki. Oke, selamat siang, saya Dari Nugroho dan teman saya Mrs. X juga ikut pamit. Bye.